Salam Tubaba. Selamat berjumpa kembali dengan KBE Tubaba. Kembali dalam rangka merespon email yang masuk dari Bapak Romdani, Direktur Utama PT Buana Oasis Chemical, sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam penyediaan resin-resin PVC, PVC compounding, dan beragam aditif material lainnya yang beralamat di Gedung MR Plaza, Grand Wisata Tambun, Bekasi. Beliau pada emailnya meminta agar kami mengulas industri UPVC profile, baik untuk pintu, jendela, maupun kusen-kusennya. Pintu, jendela, dan kusen UPVC banyak kita jumpai di banyak bangunan komplek ruko-ruko, perkantoran, bahkan perumahan. Hampir serupa dengan aluminium profile, UPVC profile menampilkan desain yang cukup menawan, rapi, pemasangannya yang praktis, dan anti rayap. Dibandingkan dengan aluminium profile, UPVC profile memang lebih ekonomis dengan mutu yang tidak terlalu jauh. Itulah makanya potensi pemasaran UPVC di Indonesia masih sangat menjanjikan. Kami menyusun feasibility study yang bisa dilihat di website kami nantinya, di mana FS ini menelaah secara lengkap bagaimana kelayakan produk dan bisnis ini dari beragam aspek. Namun seperti biasa, pada tayangan ini kita hanya fokus pada pabrik. Bagaimana pilihan teknologinya, sumbernya, berapa konsumsi listriknya, tenaga kerjanya, dan berapa sebenarnya besaran uang yang harus kita keluarkan untuk membangun satu line produksi dalam sebuah pabrik. Ini adalah summary untuk membuat satu line produksi UPVC dengan extruder SJSZ 65/132. Luas lahan minimal yang diperlukan adalah 720 meter persegi. Kapasitas satu line produksi ini antara 200 sampai 240 kg per jam. Tenaga kerja yang dibutuhkan 6 orang. Maksimal daya terpasang adalah 90 kW. Sedangkan konsumsi listriknya sendiri sekira 60 kW. Total investasi mesin di luar tanah dan bangunan adalah sekira 22.440 US dollar, atau ini sekira dengan 1,4 miliar. Dan grace periode untuk membuat satu line produksi ini adalah kurang lebih 3 bulan dari importasi barang sampai mesin-mesin semuanya terinstall. Ini adalah konfigurasi dari mesin-mesin UPVC profile di luar mixer dan pendingin. Yang pertama adalah hopper feeder yang mengumpankan material ke dalam extruder. Lalu material dipanaskan dalam barrel extruder SJSZ 65132 melewati molding, kemudian calibration mold dan pendingin. Produk kemudian ditarik oleh roll hauling off yang di ujungnya terpasang cutter. Dan unit mesin terakhir adalah stacker atau penumpuk. Berikut ini adalah layout pabriknya. Kita buat lokasi cooling area, tempat di mana air panas didinginkan dalam bak penampungan dan chiller. Mixer ditempatkan berdekatan dengan gudang bahan baku. Dan sebaiknya lokasi ini disekat sehingga bocoran debu atau material ketika proses mixing dapat dilokalisir. Di depannya ada area produksi sekira 24 kali 10 meter. Dan kita membutuhkan area lain untuk stok barang jadi dan lain-lain. Sekira dalam pabrik seluas 72 kali 24 meter persegi. Kami menampilkan pilihan teknologi yang dipergunakan dan sumbernya.
Kami memiliki beberapa pilihan, namun dalam tayangan ini kami hanya tampilkan beberapa vendor saja yang kesemuanya masih dari Cina. Yang pertama adalah dari Qingdao Hegu Tongsan. Kami menyiapkan gambaran teknisnya secara lengkap dalam website kami. Nantinya di dalamnya memuat beberapa spek dan aspek teknis mengenai kelistrikan, pneumatik, hidrolik dari mesin-mesin yang ditawarkan. Ada motor dengan spesifikasi lengkapnya, masuk pula di dalamnya inverter, heater yang dipergunakan, berapa watt kapasitasnya, chiller yang dipergunakan, dan berapa besar vakum pompa yang dipergunakan. Semuanya terulas secara lengkap sebagai bahan pertimbangan teknis sebelum memutuskan untuk membeli dan mempergunakannya. Ini ada beberapa pilihan teknologi dari vendor yang lain seperti dari Zhang Jiagang Friend Machinery, Zhang Jiagang Golden Far East, dan Jiangsu Liansun Machinery. Kami menampilkan formasi standar pembuatan UPVC profile. Formulasi ini bisa saja berubah-ubah tergantung kondisi mesinnya dan tergantung pula properties yang diinginkan, seperti berapa besar more-nya atau modulus of rupture-nya, modulus of elasticity-nya, impact-nya, dan lain-lain. Pertama sekali adalah kita mempergunakan resin dengan key value 65 sebanyak 90 kilo. Kemudian kita memasukkan di dalamnya PVC recycle sekira seberat 10 kilo. Lalu kita mempergunakan kalsium karbonat. Ini yang tipe precipitated ya, yang lebih halus. Kita pergunakan 50 dosisnya. Setelah itu kita mempergunakan stabilizer sekira 6 kilo. Kemudian agar warna putih tidak terlalu yellowish atau bluish, kita mempergunakan titanium dioxide atau TiO2 sekira dengan 1,3 kilo. Stearic acid kita pergunakan sebagai internal lubrikannya. Ini dosisnya kita menggunakan 0,9 kg. Kemudian chlorinated polyethylene atau CPA, atau juga bisa dipergunakan bahan impact modifier yang lain seperti dari turunan yang base-nya adalah akrilik. Ini kita pergunakan 2,8 kg. Dan terakhir kita mempergunakan paraffin wax sebesar 0,6 kg. Kami tampilkan pula beberapa vendor atau supplier material yang dibutuhkan secara lengkap dalam website kami sebagai bahan pertimbangan. Sampai di sini ulasan kita kali ini. Bagi kawan-kawan yang berminat untuk membuat atau merencanakan pembuatan pabrik ini dan membutuhkan ekstensifikasi bantuan teknis, bisa berkirim surat kepada kami melalui email kbetubaba@gmail.com. Terima kasih atas kritik, saran, dan tanggapan yang diberikan. Terima kasih pula untuk like, share, dan subscribe Anda. Semoga di lain waktu kami bisa menyajikan tayangan-tayangan lain yang lebih berkualitas. Dari kawasan Tugu Ratu di Tulang Bawang Barat, kami menyampaikan salam Tubaba.